Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di malam ini kita akan coba membahas beberapa saham yang sudah merilis laporan keuangannya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Ada guru saya nih, Kang Firman. Apa kabar? Di Serang ya. Nah, juga ada teman-teman yang lainnya. Di malam ini saya punya data tentang laporan keuangan 9 bulan terakhir dari 4 bank syariah yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank BTPN Syariah, kemudian Panin Dubai Syariah Bank atau Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Aladin Syariah ya. Jadi ada 4, BRIS, BTPS, PNBS, dan BANK. Nah, bagaimana kita menganalisis saham perbankan? Pertama yang perlu saya jelaskan adalah saham perbankan itu memiliki rasio yang berbeda dan khas dibanding saham lainnya. Maka kalau ingin lebih jelas atau ingin lebih detailnya, kita tidak cukup membaca laporan keuangan yang sifatnya interim ya, tapi juga kalau saya lebih sukanya kalau perbankan itu membukanya di bukti laporan keuangan yang dirilis di media cetak, misalnya di koran atau di e-paper. Karena di situ biasanya ada bagian yang satu kolom yang memberikan informasi tentang rasio khas perbankan ya. Rasio khas perbankan itu mungkin teman-teman perlu kenal, ada beberapa yang penting ya. Biasanya yang paling dicari itu biasanya adalah net, kalau di perbankan konvensional namanya net interest margin atau imbal hasil bunga bersih begitu. Tapi kalau di perbankan syariah namanya itu net imbalan ya, net imbalan. Itu yang biasanya dicari. Kemudian juga return on equity, kemudian juga non-performing fund. Kalau di bank konven namanya non-performing loan ya. Rasio kredit macet begitu. Itu juga biasanya dicari datanya oleh orang-orang ya. Nah, ada juga misalnya CKPN, kemudian juga ada FDR ya, financing to deposit ratio. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan coba overview dulu beberapa highlight ya dari empat saham perbankan syariah tadi. Yang pertama adalah dari BRIS ya. Kita tahu BRIS sekarang menjadi bank syariah terbesar karena setelah adanya merger 4 bank, BSM, BNI Syariah, BRI Syariah ya, 3 ya. Nah, dari merger itu dihasilkan pertama kapitalisasinya 85 triliun, kemudian asetnya totalnya 251 triliun sekarang, dan ekuitas intinya sekitar 24 triliun. Nah, dulu yang merajai bank syariah itu BTPS kalau di bursa ya, tapi sekarang ya disalip sama BRIS. BTPS sendiri kapitalisasinya 28 triliunan, kemudian PNBS 3,5 triliun, bank yang baru datang, yang baru rilis di 2021 justru 32 triliun sekarang karena harganya memang sudah naik ya. Nah, kemudian dari sisi ekuitas sebenarnya BRIS itu ekuitas intinya 24 triliun, BTPS 6,7, kemudian PNBS 3,1, dan BANK itu hanya 1,1 sebenarnya ekuitasnya ya. Nah, dari performa 9 bulan terakhir kita bisa lihat bahwa untuk BRIS sendiri pendapatannya tumbuh 7%-an. Kemudian BTPS tumbuh 17%, PNBS turun 5%, BANK tumbuh 15%. Kemudian secara laba bersih, BRIS tumbuh 37%, BTPS melonjak 116%. Kemudian PNBS ini yang menarik ya, naiknya 900%. Kenapa? Karena di tahun kemarin labanya itu cuma 244 juta. Nah, PNBS tahun ini labanya 2,4 miliar. Jadi ya naiknya hampir 10 kali lipat ya. Tapi ya nominalnya kecil, cuma miliaran gitu ya. Sementara BANK justru turun ya. Tahun kemarin 58 miliar, tahun sekarang minus, rugi.
Jadi BANK Bank Aladin itu masih mencetak rugi, ya saya juga nggak tahu kenapa. Kemudian dari sisi earning per share-nya paling bagus adalah BTPS ya. Kalau rasio-rasionya, kalau saya bisa sebut di sini, return on equity-nya BTPS paling besar 22%, kemudian BRIS 12%, PNBS 0,1%, dan BANK minus. Dari sisi price to earning ratio-nya, BRIS 28 kali, BTPS itu 19 kali, PNBS 1000 kali. Jadi PNBS meskipun harganya di bawah 100, tapi pernya sudah sangat mahal ya untuk secara rasio keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke rasio khas perbankan. Kalau kita bandingkan ke 4 saham ini, kita cek ya datanya. BRIS sendiri itu return on equity-nya 14%. Kemudian untuk BTPS return on equity-nya 26%. Untuk PNBS ROE-nya 0,12% dan untuk BANK ROE-nya minus 7%. Nah, dari sisi rasio kredit macet atau rasio perbiayaan yang macet, BANK 0,0. Mungkin saya nggak tahu, BANK ini belum menyalurkan pinjaman mungkin ya. Kalau PNBS sendiri itu di 3%-an rasio kredit macetnya. Kemudian BTPS itu rasio kreditnya 0,01% rasio gagal pembiayaannya. BRIS itu 1,02%, ya 1,02%. Jadi intinya hampir semua saham syariah itu membukukan pertumbuhan laba ya, pertumbuhan kinerja gitu. Tinggal teman-teman pilih suka yang mana di antara 4 saham itu. Apakah BRIS, BTPS, kemudian PNBS atau BANK. Karena semuanya memiliki memiliki dimensi yang menarik yang berbeda-beda gitu. Kalau BRIS mungkin isunya lebih ke merger dan bank syariah terbesar gitu. Kalau BTPS itu rasio keuangan yang paling menarik. Kalau BANK itu isi digitalisasinya yang menarik ya, digital bank, kemudian kerjasama dengan Alfamart. Dan PNBS sendiri itu lebih ke harganya yang masih murah gitu, masih harga sahamnya yang masih di bawah 100. Dan secara teknikal itu katakanlah mulai sideways di support di 80 sampai 90-an. Nah, jadi untuk pilihannya sendiri nanti teman-teman yang bisa menentukan mana dari keempat saham itu yang menarik untuk dikoleksi di akhir tahun. Kemudian juga saya punya temuan menarik nih. Jadi bagaimana sih indeks di bulan November, kebiasaannya seperti apa? Nah, ketika kita cek dengan seasonality gitu. Seasonality itu kebiasaannya bagaimana sih kalau di bulan November? Nah, kita punya data di sini, misalnya, saya coba ya. Di sini ada seasonality, misalnya IHSG itu apa? Kodenya IHSG. Oke, IHSG. Kemudian kita pilih seasonality-nya di sini ya. Seasonality IHSG. Nah, itu. Ternyata dari 5 tahun terakhir di bulan November itu rata-rata membukukan kenaikan. Kalau dari sisi 10 tahun terakhir misalnya kita cek, November itu seringnya turun. Jadi sering dari 10 tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai 2021 itu hanya 3 kali naik. Jadi hanya 3 kali naik di bulan November, sisanya itu turun. 7 kali turun. Atau rata-ratanya itu minus 0,4. Tapi Desember itu dalam 10 tahun terakhir selalu naik. Dengan rata-rata 3,27%. Artinya kalau teman-teman ngambil kesempatan, belilah di bulan November.
kemudian jual di bulan Desember, gitu. Jual di bulan Desember. Dan rally-nya itu sampai bulan Februari ya. Februari itu masih hijau, sering hijaunya. Jadi kalau misalnya kita ingin memilih momen gitu ya, November itu momen beli. Gitu. Kemudian Desember, Januari itu mulai jual. Dan ini karena ini patokannya IHSG, berarti yang dipilihnya saham-saham yang memang pengerek IHSG. Tapi kalau kita misalnya pengerek isi ya, nah isi juga menarik nih. Isi juga di Desember itu selalu naik. 10 tahun terakhir selalu naik. Tapi di November itu 70% turun. Bahkan di tahun 2021 ini pun sudah minus 1,35 ya. Kemudian 2019 minus 4,52. Seringnya turun. Jadi November itu seringnya turun secara indeks. Nah kita tinggal cek misalnya tadi saham-saham yang tadi ya, BTPS misalnya. Ternyata BTPS ini dalam sejarahnya karena baru rilis listing 2018, BTPS itu dari tahun 18, 19, 20 di November selalu naik. Di November selalu naik. Kemudian kalau BRIS di November seringnya turun. Nah, itu BRIS ya. BRIS di November seringnya turun. Kalau PNBS di November seringnya naik ya. Seringnya naik. Naiknya juga signifikan. Pernah di tahun kemarin itu naiknya 38% dalam 1 bulan. Itu PNBS. Kalau BNK kan baru ya, baru tahun sekarang, jadi belum bisa dilacak sejarahnya. Jadi dengan mempelajari karakter seasonality dari satu indeks, kemudian masuk ke saham, sebenarnya di situ kita bisa tahu secara historis saham ini biasanya naik atau turun di bulan tertentu. Tapi itu juga disclaimer on dan tidak setiap tahun akan seperti itu polanya. Tapi kebiasaan itu yang biasanya menjadi patokan untuk fund manager rebalancing portofolionya. Jadi misalnya kalau sekarang di November ini kemungkinan indeksnya turun, berarti saatnya teman-teman memantau saham-saham yang bagus fundamentalnya, tapi secara chart atau secara teknikalnya sedang mengalami koreksi karena katakanlah berita atau newsnya sudah mulai keluar semua gitu. Tapi di Desember sampai Januari itu adalah rally, naik lagi. Di beberapa laporan kemarin ya, kita cek misalnya ada beberapa, tadi sudah kita bahas perbankan syariah. Kemudian juga saham-saham properti itu juga mengalami kenaikan yang signifikan ya. Misalnya kemarin sudah kita bahas Demas ya. Kemudian misalnya LPKR juga seperti itu ya, tadi saya cek ya. LPKR ini sebenarnya masih rugi ya, tapi ruginya turun. Kemudian BKSL. Nah, BKSL ini menarik sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa BKSL ini Sentul City ya, itu adalah satu saham yang turnaround. Turnaround itu di tahun kemarin itu mencetak kerugian 300 miliar, minus 300 miliar. Nah, di tahun ini mencetak laba 313 miliar. Jadi secara tahunan sudah tumbuh sekitar 900%. Kemudian secara pendapatannya pun tumbuh 900%. Maksud saya pendapatannya tumbuh 900% dari 200 miliar menjadi 2,6 triliun. Kemudian secara laba bersihnya juga tumbuh sekitar 190%. Jadi BKSL, Demas itu sudah membuktikan bahwa di tahun 2021 adalah tahun kebangkitan properti gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal cek properti mana juga yang menarik ya, yang harganya katakanlah masih murah. Pewon juga mungkin bagus ya, saya belum cek nih. Kalau Pewon coba Pewon ya, sudah ada belum ya. Pewon saya cek ya, laporan keuangan ini. Pewon Pakuan Jati. Nah, Pakuan Jati belum rilis ya. Atau misalnya CTRA, oke. Oh, CTRA. Kita cek, CTRA pun belum ya. Nah, biasanya properti bagus, konstruksi pun ikut ya. Kita cek yang sudah rilis itu, saya tadi sudah input adalah PTPP. Nah, PTPP ini secara pendapatan tumbuhnya 11%. Secara laba bersih tumbuhnya 207%. PTPP ya. PTPP itu naiknya
labanya tumbuh 207%. Dan saya punya data, PTPP ini harga tertinggi 5 tahunnya ada di 4.500 ya, 4.500 rupiah gitu, dan tadi harganya 1.160. Saya mengumpulkan data saham-saham LQ45 yang sudah mengalami penurunan drastis dari titik tertinggi 5 tahun terakhir. Misalnya ada PTPP, kemudian ada Unilever, ada MNCN, ada INKP, ada Wika, ada Pegas, ada Tekim, ada INTP, ada SMRA. Jadi yang kita cari yang penurunannya itu sudah lebih dari 50%. Kenapa? Karena kalau kembali ke harga asalnya berarti kita dapat beggar 100%. Gitu kan? Kebayangkan ini harganya 1.000 nih. Turun ke 500. Dari 500 ke 1.000 lagi kan 100%. Dan saya menyerok saham-saham yang seperti ini biasanya ketika sangat jatuh gitu ya. Misalnya Unilever misalnya, kalau teman-teman berani kan di 3.900 itu ya dulu beli gitu kan. Sekarang udah mulai lepas, kemudian beli lagi sekarang ketika turun. Tekim, INKP juga sama seperti itu. Jadi industrinya tidak masalah, bahkan sedang katakanlah mengalami pertumbuhan, tapi secara market itu koreksi ya. Oke, Pegas contoh ya. Setahu saya, Pegas itu mengalami, Pegas nih saya bahas ya. Pegas itu di kuartal ketiga ini pendapatannya tumbuh tipis ya, 0,6%. Tapi laba bersihnya itu melonjak 400%. Nah, jadi Pegas ini secara pendapatan tumbuh tipis, tapi secara laba tumbuh pesat gitu ya, 416%. Kemudian dari sisi rasionya, Pegas itu nilai bukunya sekitar 1.490-an. Jadi di harga sekarang itu VBV-nya masih 0,9 kali, kemudian PER-nya masih murah 6 kali ya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang ERA. ERA ini setahu saya udah rilis belum ya? ERA. ERA Jaya belum keluar laporan keuangan, jadi saya belum baca ya. Belum bisa baca. Kemudian apalagi Hexa ya, tadi ada yang nanya Hexa. Nah, kalau Hexa ini ada nih laporan keuangannya. Saya cek dulu ya. Hexa, penyampaian bukti iklan. Oke. Saya buka dulu nih. Hexa. Hexa itu kan batu bara ya. Hexa batu bara. Hexa. Laporan laba rugi, laba tahun berjalan naik ya. Jadi dari 11 juta dolar ke 22 juta dolar. Jadi ini pasti ada kenaikan yang signifikan untuk Hexa sendiri ya. Dan penghasilannya pun tumbuh dari 101 juta dolar ke 178 dolar. Jadi naiknya lumayan lah, signifikan ya. Seperti itu. Saya sambil jawab pertanyaan ya. Oke, saya jawab pertanyaan. ISSP turun lagi ya, biasa Mbak Erika. Kalau saham kan saham ya, selalu ada hijau atau merah. Jadi kadang naik, kadang turun. Tapi kan kalau beli di bawah 300 kemarin sempat 380 ya, lumayan tuh ya. Saya pun udah jual dulu sebagian dan sekarang lagi nunggu lagi mau naik atau turun ya, kita lepas dulu aja gitu, nanti masuk lagi. Mas Arif Fabiu, Mang, hukum scalpingan gimana? Kalau scalping itu one day trade, istilah apa? Definisinya itu adalah one day trading atau odading gitu istilah kita itu boleh ya, karena saham yang sudah kita beli dan sudah match itu bisa diperjualbelikan kembali atau dijual kembali di hari yang sama. Kemudian pertanyaan dari Mas Edwin, MPPA ya, saya cek dulu nih. MPPA apakah sudah ada laporan keuangannya? MPPA belum ada laporannya. Pegas targetnya ya disesuaikan saja dengan kalau nilai bukunya 1.500-an tadi ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang udah mulai konsolidasi ya mungkin karena sudah mendekati nilai buku itu. Tapi kalau secara cat teman-teman cek lagi aja di resisten berikutnya ada di berapa untuk
Pegas, atau mungkin saya sambil buka chat juga ya. Ini lagi ada jangkrik ya. Oh iya ya benar. Ini karena bukan di rumah ya teman-teman, tapi di sekolah. Tadi apa saya lupa? Pegas ya. Pegas. Pegas itu kalau saya lihat chat di sini, kemudian chatnya daily ya. Kita lihat itu ada di berapa nih? Daily. Nah, sideway di situ-situ aja ya. 1000 berapa nih? 1410 sampai ke 1530. Jadi situ-situ aja. Nanti kalau mungkin jebol di 1570 begitu, itu boleh jadi akan ke berapa nih? Sini nih kayaknya. 1800-an ya, 1890 gitu. 1890 ke sana arahnya. Kalau bisa tembus 1600-an mungkin ke 1800 gitu. Oke, lanjut. Muhammad Chandra Negara, maaf, tabung oksigen itu termasuk perusahaan apa ya? Tabung oksigen itu AGI bukan ya? Bisa sih yang dibahas kalau tabung oksigen itu AGI, Aneka Gas Industri ya. Kemudian juga Bang Ismail ya, terima kasih Bang. Sahdu suasananya ada suara jangkrik. Ya kebetulan lagi di Tanggung Bang. Kemudian Jeskai saya tidak bahas ya Jeskai karena belum baca juga laporan keuangannya. Kemudian, nah Bang, cara menilai wajar harga saham bagaimana dari Kak Ratna ya? Kak Ratna nanti lihat di YouTube saya, ada judulnya itu metode DCF ya, atau kalau teman-teman ingin cek bit.ly/amsi-dcf gitu. Itu short linknya ya, short link ke video YouTube-nya itu bit.ly. Oke, bit.ly/amsi. Sini lagi mati lampu, barusan banget mati lampu ini. Nah itu bit.ly/amsi-dcf ya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Adro sudah keluar kah? Oke. Wah, jaringannya mati ya teman-teman. Ini lagi mati lampu nih. Atau masih bisa didengar suara saya nih? Apakah masih bisa jelas suaranya? Oke, karena lampunya sudah mati, jadi kita lanjutkan insya Allah besok hari. Karena sebentar lagi juga nanti jaringannya terputus ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, nanti kita bahas lagi besok. Karena sekarang ini kan masih musim rilis laporan keuangan, tenang saja teman-teman. Saya masih bisa menjelaskan beberapa, semua 740 saham bisa saya jelaskan. Karena datanya sedang saya entry semuanya. Jadi nanti insya Allah kalau sudah saya entry semuanya, kita bahas ya. Kita bahas semua gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di besok hari. Mudah-mudahan juga teman-teman besok bisa berdagang saham syariah yang berkah buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.